Halo manusia-manusia yang suka dengan alur cerita film, baik di dunia gaib maupun dunia nyata. Bersama Bang KM di sini. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Mike adalah seorang petarung yang sudah lama turun pamor, salah satunya karena faktor usia yang sudah tidak lagi muda dan mengalami cedera di bagian punggungnya. Mike sudah kalah dalam 3 pertarungan berturut-turut yang membuat sang bos memutuskan untuk memecatnya. Mike tidak terima dan bersikeras agar didaftarkan ke pertarungan berikutnya. Namun, si bos mengatakan bahwa era Mike sudah berakhir dan ini saatnya dia memberi peluang kepada petarung-petarung muda. Merasa diremehkan, Mike kemudian menantang petarung lainnya untuk bertarung dengannya, untuk membuktikan kepada sang bos bahwa dirinya masih bisa diandalkan. Namun, lagi-lagi Mike kalah dalam pertarungan. Pada akhirnya, dia sadar bahwa era kejayaannya sudah berakhir. Karena tidak lagi mampu membayar uang sewa kontrakannya, Mike dengan terpaksa keluar dari kontrakannya dan memutuskan untuk berhenti menjadi seorang petarung. Jadi pengangguran dan tidak punya tempat tinggal, Mike memutuskan untuk mencoba peruntungan di dunia perkuliahan. Dari petarung, Mike banting setir menjadi buruh konstruksi, dan Mike mulai bekerja hari itu juga dalam proyek penggusuran gedung rumah sakit. Film berpindah kepada Erikson, seorang sipir penjara. Erikson mempunyai seorang putri bernama Emily yang sedang mengidap penyakit kanker darah. Sama seperti Mike, Erikson juga sedang dalam kesulitan keuangan akibat membiayai pengobatan sang putri kesayangannya itu. Tidak hanya itu, asuransi Erikson ternyata tidak bisa menutupi biaya operasi sang putri yang berjumlah $400.000. Menyadari kenyataan itu, Erikson hanya bisa menangis. Film lalu berpindah di penjara. Terlihat 2 orang napi, yaitu Lando dan Damian Glass, terlihat dalam sebuah perkelahian. Damian bertanya kepada Lando di mana uangnya. Uang apakah yang dimaksud? Nanti kita akan ketahui. Kembali ke Mike yang masih mencoba beradaptasi dengan pekerjaan barunya itu, dia memiliki teman baru yang bernama Roy, di mana ternyata Roy adalah penggemarnya Mike. Tak lama, bos kontraktor datang menegur Mike yang terlihat tengah bersantai. Dia mengatakan bahwa wali kota akan datang meninjau proses pengerjaan gedung tersebut. Wali kota melakukan kampanyenya di depan gedung rumah sakit itu, di mana akan diganti menjadi pusat kegiatan sipil. Lando menjadi histeris melihat berita tentang penggusuran gedung rumah sakit tersebut. Lalu dia meminta untuk bertemu dengan Erikson. Lando meminta Erikson untuk memindahkannya kembali ke blok selatan. Tentu saja Erikson menolak karena itu bukan wewenangnya. Namun, Lando malah mencoba menyogok Erikson dengan uang yang sangat banyak dan membawa-bawa nama Emily putrinya Erikson, yang membuat Erikson menjadi emosi dan hampir saja lepas kendali. Sipir Wallace kemudian melapor kepada Damian Glass. Dia yakin kalau Lando akan memberitahu Erikson tentang uang yang dia cari, mengingat Erikson sangat membutuhkan uang untuk pengobatan putrinya. Mendengar hal itu, Damian langsung menelpon adiknya yang bernama Deacon Glass. 2 bersaudara ini ternyata adalah bos kartel narkoba asal Meksiko. Ternyata Lando mencuri uang cash milik Damian bernilai $3 juta. Lando berjanji kepada Erikson dia akan memberitahu di mana uang itu dia sembunyikan. Namun sebelum itu, Erikson harus memindahkannya ke blok selatan untuk menghindari ancaman dari Damian yang menginginkan kembali uang tersebut dan juga ingin membunuhnya. Ternyata uang itu disembunyikan di rumah sakit di mana Mike bekerja. Tanpa menunggu lama, Erikson langsung menuju ke sana untuk memantau situasi. Tanpa disadari, dia diikuti oleh anak buah Deacon. Kembali ke Mike, Roy memberitahu bahwa rumah sakit itu ternyata juga adalah tempat penampungan anak-anak yatim, termasuk dirinya pernah tinggal di sana. Sementara Mike masih belum punya uang untuk menyewa rumah, dia terpaksa tidur di mobil yang dia parkir di depan rumah sakit itu. Keesokan harinya, Deacon bersama Sally, yaitu sang pacar, juga memantau rumah sakit itu. Mereka berencana untuk masuk ke sana setelah semua pekerja pulang. Ternyata, Deacon mengkhianati kakaknya dan ingin menguasai uang itu sendiri. Sementara Mike bekerja seperti biasanya, secara tidak sengaja dia menemukan sebuah tas berisi penuh uang yang disembunyikan oleh Lando di dalam sebuah ruangan di dapur. Mike menyembunyikan uang itu kembali karena Roy ingin mengajaknya pulang.
karena jam kerja telah berakhir. Mike juga berencana akan mengambil uang itu setelah gedung tersebut sepi. Sementara Deacon dan orang-orangnya bersiap-siap menunggu kedatangan Erikson yang akan mengambil uang tersebut dan menyamar sebagai para pekerja. Dan Erikson pun mulai bergerak. Penggusuran gedung tersebut akan dilakukan dalam 5 jam lagi dan dipimpin langsung oleh wali kota. Kembali ke Mike, saat ingin pergi minum bir bersama teman-temannya, dia berpura-pura kalau jaketnya ketinggalan, lalu dia memberi uang $10 untuk membeli bir kepada Roy. Dengan mengendap-endap, dia masuk ke dalam gedung melalui pintu belakang dan Mike mengambil uang tersebut. Pada saat yang sama, Erikson tiba di lokasi dan dia dipantau oleh anak buah Deacon. Tanpa menunggu waktu lama, Deacon dan anak buahnya tiba. Mereka membuka pagar gedung setelah melumpuhkan satpam yang berjaga. Mike masih sempat-sempatnya menghitung uang tersebut ketimbang langsung membawanya pergi. Dan Erikson sudah berhasil masuk ke dalam. Dia melihat banyak dinamit terpasang di sana. Dinamit yang akan menghancurkan gedung itu dalam waktu 5 jam ke depan. Pada saat yang sama, Deacon dan orang-orangnya berhasil masuk dan mulai beraksi mencari Erikson dengan berpencar. Mike menyadari kehadiran Erikson yang tengah menghancurkan dinding untuk menemukan uang tersebut. Melihat itu, Mike bergegas memasukkan kembali uang itu ke dalam tas dan berusaha untuk keluar dari gedung. Namun, saat menuruni tangga, dia melihat kehadiran Deacon dan anak buahnya. Dengan terpaksa, dia kembali naik ke atas untuk bersembunyi. Sementara Erikson belum juga menemukan uang tersebut. Sementara dia melihat selembaran uang di lantai dan dia yakin kalau uang tersebut sudah lebih dulu ditemui oleh orang lain. Mike tanpa sengaja membuat suara yang memancing kedatangan Deacon ke lantai 8. Beruntung dia lekas bersembunyi, begitu juga dengan Erikson. Sementara itu, anak buah Deacon menemukan Roy yang juga mengendap masuk ke dalam gedung itu. Kemudian, Sally menemukan uang $10 di saku Roy. Mereka semua langsung curiga kalau uang itu sudah ditemukan oleh Roy. Jelas saja, Roy tidak tahu apa-apa dengan uang tersebut. Mereka menghajar Roy untuk membuatnya buka mulut. Dari jendela atas, Mike kaget menyaksikan Roy ditembak oleh mereka hingga tewas. Namun sialnya, kehadiran Mike disadari oleh Deacon. Mereka pun kembali naik ke atas untuk membunuhnya. Mike merasa bersalah karena dirinya lah yang menyebabkan Roy tewas. Tanpa berpikir panjang, Mike langsung menghajar anak buah dari Deacon yang baru saja tiba di lantai atas. Dia menghajar orang itu hingga tewas. Tak lama kemudian, Sally muncul. Kemudian, Deacon menyuruh Sally membawa Mike ke hadapannya. Untungnya, Mike berhasil kabur melompat ke ruangan penampungan sampah. Tapi di sana, dia justru disekap oleh Erikson. Erikson bertanya di mana uang tersebut, namun Mike mengaku bahwa dia hanyalah pekerja. Dia masuk ke gedung tersebut untuk mengambil kartu yang tertinggal. Mike mencoba melarikan diri hingga pertarungan pun terjadi. Kemudian, seorang anak buah Deacon tiba dan menodong senjata ke arah mereka. Beruntung, Mike berhasil melumpuhkannya. Lalu, dua anak buah Deacon yang lain muncul. Mike dan Erikson langsung bergegas kabur. Deacon menyuruh semua anak buahnya memblokir setiap akses keluar dari gedung itu. Dari bawah, Deacon membuat penawaran dengan Mike dan Erikson untuk segera melempar tas itu ke bawah. Maka dengan begitu, mereka berdua akan selamat. Mike yang dalam posisi terjebak bersembunyi dengan bergantung di bawah jendela. Deacon yang melihat itu langsung menembaknya. Untung saja tembakannya meleset dan Mike langsung masuk ke dalam. Tapi di dalam, dia harus menghadapi Sally. Tak lama, Erikson datang menyelamatkannya. Deacon dan anak buahnya tanpa sengaja menembak Sally berkali-kali hingga tewas. Mereka semua mengira kalau di jendela itu adalah Mike. Deacon sangat terpukul dengan kehilangan sang kekasih tercinta. Sementara itu, Erikson masih mencoba untuk mencari tahu di mana Mike menyembunyikan uang itu. Erikson kemudian menceritakan dari mana asal uang itu. Tapi Mike masih belum mau mengaku kalau uang itu ada di tangannya. Sementara dua orang anak buah Deacon mengikuti jejak darah Mike yang tercecer di lantai, Mike berhasil melumpuhkan mereka berdua. Mike curiga kalau Erikson bekerja sama dengan Deacon. Mau tidak mau, Erikson pun akhirnya jujur. Alasan dia menginginkan uang itu adalah untuk membiayai pengobatan sang putri dan dia hanya membutuhkan $400.000 saja. Melalui walkie-talkie, Mike menyuruh Deacon datang menemuinya. Mike akhirnya jujur kalau dia yang mengambil uang tersebut dan memancing Deacon untuk naik ke atas agar mereka berdua bisa keluar. Kemudian dia membagikan uang tersebut kepada Erikson. Saat akan menuju keluar,
Mike teringat akan ucapan Roy di mana gedung tersebut adalah rumah masa kecilnya. Mike masih dendam dengan Deacon yang telah membunuh Roy, teman yang juga merupakan penggemarnya. Sementara di luar, tim konstruksi bersiap-siap untuk meledakkan gedung tersebut dalam waktu 10 menit lagi. Mereka ingin melompat ke ruangan sampah, tapi batal karena anak buah Deacon menunggu di sana. Kemudian Mike dan Erikson memutuskan untuk menuju atap gedung. Namun Deacon dan anak buahnya tiba dan baku tembak pun terjadi. Mereka berdua akhirnya sampai di atas gedung dan baku tembak pun terus berlanjut. Mike memaksa Erikson untuk segera meninggalkan gedung karena hanya dia yang paling membutuhkan uang tersebut. Sementara Mike menghadapi Deacon sendirian. Sialnya, Mike malah kehabisan amunisi. Dengan terpaksa, dia menggunakan skill bertarungnya. Sementara di bawah, Erikson harus menghadapi anak buah Deacon yang masih tersisa. Beruntung, Erikson berhasil menghabisinya dan langsung menuju ke dalam truk. Pertarungan antara Mike dan Deacon terus berlanjut, dan waktu peledakan gedung tersebut tersisa 30 detik lagi. Kemudian, Mike bergegas turun membawa tas tersebut dan berhasil masuk ke dalam truk. Sementara itu, Deacon masih sempat-sempatnya mengambil sedikit uang yang bertebaran di atap tersebut. Gedung pada akhirnya runtuh. Deacon pun ikut tewas terkubur bersama dengan jasad semua anak buahnya. Erikson kemudian berterima kasih kepada Mike karena telah membantunya mendapatkan uang untuk biaya pengobatan sang putrinya. Lalu, keesokan harinya, Mike menaruh tas berisi penuh dengan uang itu di depan pintu rumah istri dan anaknya Roy. Lalu, dia pun pergi menuju ke Alaska, tempat di mana Roy akan berencana pindah. Kembali ke penjara, Erikson membawa Damian Glass ke blok selatan. Lalu, dia dihajar oleh Lando dan gengnya. Dan film pun selesai.